Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, yang pertama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita sehingga kita siang ini kita bisa sholat zuhur berjamaah. Tentu bahagia bagi jiwa kalbu kita bisa memenuhi panggilan Allah di siang hari ini, dan tentu juga kita bersyukur Allah berikan nikmat-nikmat yang lain yang bisa kita rasakan. Bapak Ibu rahimakumullah, salat dan salam itu mari kita juga sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak memberikan bimbingan dan tuntunan pada kita sehingga kita bisa hidup dengan baik, dengan bahagia karena bisa mengikuti sebagian dari perilaku beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu kondisi saat ini di Semarang khususnya, ketika kita tanya pada beberapa taman ketika pulang bekerja di malam hari, tentu ada sedikit kewaspadaan atau was-was karena memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Di antara adalah terkait dengan apa istilahnya ya, orang yang dicelakai dengan senjata tajam. Untuk itu perhatian kita, mari kita tertuju kepada keluarga kita. Bagaimana kita melihat kembali keluarga kita. Kalau bapak sebagai penanggung jawab keluarga, maka sejauh mana anak-anak kita itu bergaul dengan siapa. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana pantauan kita. Apakah ya kita biarkan begitu saja sehingga anak-anak kita liar sehingga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga melukai yang lain dan sebagainya. Kemudian lingkungannya, ya, bagaimana anak-anak kita bergaul dengan siapa, ya, sehingga kita tidak bisa lepas tanggung jawab kita dibiarkan tidak. Ternyata kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sebagai bekal kita yang tadi mungkin was-was, mungkin takut dan sebagainya, ya, maka ketika kita keluar rumah pun ternyata harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa nih yang mampu merubahnya gitu. Karena ada pelanggaran, ada sesuatu yang tidak pas, maka siapa yang harus merubahnya. Mungkin diawali yang dari terakhir ini ya, dari ada satu hadis ya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika aful iman. Rawahu Muslim. Jadi ternyata memang masing-masing kita punya tugas ya, untuk bisa merubah dari kondisi yang tidak nyaman ya, tidak pas. Jangan-jangan kita itu diam saja melihat sebuah perilaku yang tidak baik tadi. Maka ternyata masing-masing punya tugas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak mampu, hendaknya dia ubah dengan lisannya. Dan kalau tidak mampu, hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Jadi ada 3 komponen tentu ya.
para penguasa, ya ini mulai dari, ya kita ambil misalnya dari tingkat RT lah misalkan, Pak Ketua RT bersama jajarannya, ya kita ada bulanan gitu ya, ada bulanan untuk mengadakan pertemuan. Ya bisa jadi pertemuan disitulah kita sampaikan untuk bisa mengontrol anaknya, ya gitu. Itu sudah mulai ada apa namanya yang disampaikan sebagai penguasa di satu wilayah. Kemudian naik dengan ke Pak RW-nya, bagaimana Pak RW ini mengkoordinir dengan RT-nya tadi dan seterusnya lah. Dan itu punya power, punya kekuatan, ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin kelompok para ustadz, para kiai yang terus menyampaikan bahwa perilaku melukai orang itu adalah tidak baik, sehingga kita bisa didengar oleh orang-orang yang masih bisa menerima, ya, himbauan ini. Nah, dengan himbauan ini nanti mungkin melihat ke anaknya, melihat lingkungannya, bisa sampaikan sehingga tidak terjadi yang terus meluas. Karena biasanya ketidakbaikan itu ketika diviralkan itu malah tambah gitu, ya. Oh, sana kok seperti ini, bagaimana kalau di sini juga ada. Nah, inilah yang terjadi ternyata. Semakin diviralkan ternyata juga semakin banyak itu kemungkaran tadi. Kemudian yang ketiga adalah minimal gitu. Kalau sudah tidak bisa, ya kita tidak menjadi orang yang mampu menjadi penguasanya, bahkan juga tidak bisa menyampaikan di forum tertentu, ya sudahlah, artinya kita tidak setuju gitu, dengan perbuatan yang mungkar itu, ya. Ya tentu kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi kembali kepada kebaikan. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian kalau kita tarik lagi ke dalam kehidupan keluarga tadi, maka ada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narokan itu, ya. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga. Ahli berarti keluarga. Jadi kita masing-masing kuat untuk menjaga diri kita, ya, untuk tidak melakukan perbuatan yang tadi menyebabkan orang lain tadi sakit, luka dan sebagainya. Jadi diri kita mampu untuk kita sadari betul, ya, bahwa perbuatan itu tidak baik. Kemudian merambah kepada keluarga kita. Ketika ada orang lain berbuat yang tidak sesuai, maka kita juga sampaikan itu tidak pas, itu tidak baik, itu dilarang kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Nah, seperti itu dakwah kita. Karena nanti pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu kita tidak jaga, kemudian terjadi kemungkaran, ternyata, ya, besok dimintai pertanggungjawaban. Bahkan itu kita harus takut betul dengan siksaan Allah, dengan nar itu, dengan neraka. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah kalau sudah kita mencoba untuk, ya, melindungi keluarga kita, kemudian lingkungan kita. Nah, ketika kita keluar rumah, ya, itu minimal, ya, jangan sampai kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah itu, ya. Jadi dengan kalimat itu, dengan penyerahan kalimat itu, maka dalam satu riwayat itu Allah akan berikan petunjuk, Allah akan lindungi, kan begitu. Dan Allah berikan kecukupan. Jadi tidak lagi was-was, tapi sudah pasrah pada Allah, ya, karena Allah akan melindungi kita, Allah akan berikan petunjuk kepada kita, gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini terus mari kita coba supaya Semarang juga kondusif kembali dengan masing-masing kita menjaga diri kita, keluarga kita, dan sekaligus mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga para penguasa bisa merubahnya, ya, bisa menggunakan powernya, jangan sampai terjadi terus menerus yang masif, ya, karena perbuatan itu adalah sangat merugikan orang banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.